tentang apa itu? Pancasila. Oh, hari ini nih. Tanggal 1 Oktober kesaktian lah hari ini. Jadi kan gerakan 30 September itu suatu usaha. Kalau dikaitkan dengan Pancasila kan itu kan gerakan ada orang menganggap itu dari PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi itu ada usaha untuk mencoba ini mengganti apa nih namanya, untuk mencoba merubah dasar negara kita ini dari Pancasila. Nah, ada juga mengatakan ini semacam gerakan untuk menghancur Pancasila. Nah, karena secara diametral antara ateis itu, komunis itu kan ateis tanpa mereka berpaham bahwa tidak ada Tuhan. Nah, dengan Pancasila yang berpaham bahwa kita berketuhanan. Nah, itu kan diametral. Lalu gerakan 30 September itu mencoba orang-orang ateis untuk merubah Pancasila. Nah, tapi berhasil kan ditumpas lah oleh Soeharto. Maka lalu disebut kesaktian Pancasila. Jadi dalam sejarah sebetulnya bukan sekali dua lah. Kalau kita lihat sejarah itu macam-macam anunya, apa model-model apa namanya, gerakannya tuh ya. Gerakan untuk menghancurkan Pancasila ini. Tapi itu mungkin sudah dijelaskan ya. Nah, saya ingin ingin lanjut tentang ideologi. Yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dunia ini kan ada dua ideologi besar. Ideologi besar yang bisa dikelompokkan, ya, jadi secara besarannya dikelompokkan dua. Secara besarannya ada ya sini kemarin lah, bentar lah kita lihat. Lain ini. Oh iya, mungkin ya. Oh inilah. Nah ini. Kan kita kemarin sudah jelaskan bahwa di dunia ini kan ada dua kelompok besar ideologi. Walaupun sebetulnya kalau kita masuki ke negara-negara yang menganut ini, itu sebetulnya variasinya ada gitu kan. Tapi dalam apa namanya, dalam buku-buku, dalam mata pelajaran itu dikelompokkan dua besar lah.
Dua ideologi besar. Nah, yang ideologi itu nah, yang pertama kemudian kan ini liberal kapitalis. Liberal kapitalis, liberal. Biasanya kan liberal itu bebas kan artinya kan? Itu garis miring individualis. Nah, biasanya Pak bersamaan liberal individualis. Nah, akhirnya lalu kapitalis itu dari sudut ekonomi. Jadi ada orang hidup yang memikirkan duit saja, mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita hidup tuh lah mementingkan diri sendiri, mementingkan duit saja. Nah, itu apa namanya golongan liberal. Golongan liberal. Hidupnya hanya mencari duit. Kalau berduit bahagia gitu kan anggapannya. Nah, anggapannya kalau nya sugih berduit bahagia. Memang orang-orang seperti ini kan memang sudah di apa namanya? dibuat mabuk lah, mabuk harta. Nah, ya. Ada kan orang mabuk harta. Orang. Tapi ada juga kalau kenapa jadi ada orang yang apa namanya? Yang banyak harta tapi tidak bahagia. Nah, itu karena mungkin lah ada apa namanya? Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu selalu apa namanya? Membantu orang gitu. Jadi itu oleh Tuhan itu dijaga maksudnya orang ini jangan sampai mabuk harta. Nah, kalau orang suka membantu orang, Tuhan tuh menjaga. Tapi kalau orang kada peduli, nah Tuhan tuh kada peduli juga. Jadi dibiarkan mabuk. Nah, bagi orang-orang yang berideologi ini mabuk liberal ini mabuk harta. Nah, jadi tujuannya tuh kan karena itu akan Jeremy Bentham tuh. Nah, tujuannya tuh mencari terus kemanfaatan. Nah, pokoknya ada kelompok-kelompok pemikir. Coba kamu gabungkan aja pemikir Jeremy Bentham. Siapa lagi tuh? Ada ya sini nama-namanya. Machiavelli, lah. Siapa lagi? Ini. Nah, cuma yang ingin ditunjukkan di sini, lah, dalam kaitan ideologi ini, bahwa poros tertinggi itu individualis. Nah, itu maksudnya. Jadi ideologi yang berporos pada individualis. Nah, yang dinamakan liberal. Nah, kebebasan itu kan sarananya kan kebebasan. Jadi poros intinya tuh individu. Nah, lalu yang sebelahnya, jadi hidup ini kan di dunia ini pasti gini, pasti berpasangan lah hidup itu. Berpasangan maksudnya kalau orang mengatakan A, pasti ada lawannya B. Nanti kalau orang liberal pasti ada lawannya. Hidup itu kan selalu pasangan. Nah, lalu kan sebelahnya itu sebagai reaksi. Nah, ini kan biasanya
reaksi atas liberal. Nah, jadi sebagai reaksi atas liberal itu yang dilakukan oleh bubuhan feudal nah itu ada ideologi konservatif. Nah, ideologi konservatif. Nah, konservatif ini berada di antara ini kan kalau yang ekstrem individual itu kan liberal. Ekstremnya yang ini kan nah ini ekstrem komunal ini kan nah ini ekstrem komunal. Tapi yang antara nah ya ini konservatif namanya konservatif. Nah, kalau kita lihat prinsip-prinsipnya, coba perhatikanlah prinsip-prinsip. Tapi ini iya, konservatif ini kan sama reaksi atas liberal juga sama. Nah, dia berada di antara yang ekstrem kanan, ekstrem kiri tadi. Ini menunjukkan tentang, nah sini kan masyarakat. Nah, tapi, nah ini kan bedanya dengan, jadi tidak individual lah, tidak menunjukkan komunal negara, tapi menunjukkan masyarakat. Nah sini kan, tapi masyarakat tidak sekedar jadinya sama kayak komunis lah penjumlahan unsur-unsurnya. Nah yang ini kan yang poin 3 ini sebagai reaksi dari komunis. Nah yang 1-2 ini kan untuk yang apa liberal, yang 3 ini untuk komunis. Nah, jadi gini maksudnya lah, memang dipahami ini yang mirip Pancasila sebetulnya konservatifnya, tapi tidak persis sama. Nanti saya jelaskan lah. Nah, maksudnya gini, orang komunis ini yang 3 nah, masyarakat tidak sekedar penjumlahan. Jadi orang komunis itu menghitung orang tua di angka. Paham lah maksudnya di angka. Kita tuh kada di angka tuhnya orang tuh ditandai dengan angka. Nah, manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat tuh diangkai aja. Yang berapa yang hilang ya kan? 5 orang. Manusia itu dihitung angka. Apa ya maksudnya lah supaya kamu paham. Atau sebaliknya ginilah. Jadi setiap orang itu kan punya apa namanya lah, punya perasaan sendiri lah, punya artinya tidak bisa diganti-ganti gitu kan. Nah, tidak bisa dijumlah-jumlah. Orang kalau komunis itu kan orang dihitung dengan angka. Nah, kalau kita kan setiap individu itu memiliki harga sendiri. Nah, kalau komunis bisa diganti kan, kalau tidak diganti gitu kan. Ya, angka.
Jadi kalau kamu hidup di komunis itu, kita tuh tidak ada nilai lah, tidak ada nilai. Tapi kalau liberal berlebihan nilainya. Karena itu kan liberal itu kan HAM kan namanya, hak asasi manusia yang paling menonjol. Jadi HAM itu munculnya hak asasi manusia itu di sini, di liberal sini. Nah, di sini. Di liberal sini. Coba lihat ciri-cirinya lah. Ya, nah, anggota masyarakat memiliki kebebasan penuh. Nah, ini kan HAM. HAM itu katanya juga kurang sesuai dengan Pancasila. Dulu kan ada di tulisan Hatta, Bung Hatta lah. Nah, yang ini tengah-tengahnya lah. Tengah-tengahnya itu mungkin ada ideologi yang berada di tengah. Nah, kalau saya menulis itu ada di S2 itu kan lah saya kemukakan itu Pancasila dan Islam. Nah, itu ada di tengah-tengah. Tapi bukan tengah-tengah dua ini kan enggak. Artinya kalau dilihat-lihat dia bisa mewakili liberal, ada mewakili sosialis komunis, itu kan sosialis komunis. Nah, jadi pada prinsipnya ada kelompok besar di dunia itu, ada sosialis dan komunis, ada liberal. Tapi akhir-akhir ini yang kuat tuh kan kapitalis lah. Kalau kita perhatikan di masyarakat kita nih. Sedikit duit. Nah, ini duit yang bicara. Nah, itu hubungan kapitalis tuh. Misalnya kalau anak jadi anggota dewan lah. Kalau ada duit, ada kawa. Nah, itu kapitalis itu. Kapitalis. Nah, kenapa arahnya ke individualis gimana caranya? Nah, sekarang ini zaman apa namanya? Dulu kan kalau kita memasang spanduk, nah itu ada yang membantu. Nah, ujar kawan saya, wah ini Pak, kalau anak masang spanduk bayar, nah, yang masang akan. Nah itu individualis itu namanya. Nah saya hari ini terakhir lah, nah ingin menunjukkan bahwa Pancasila itu seperti apa. Nah ini Pancasila itu seperti apa? Ini terkira ada fotonya ya, ada anunya. Bentar. Nah ini Pancasila itu, nah ini kan Pancasila itu tidak dipisah-pisah. Satu ketuhanan yang maha esa, lalu terpisah dengan kemanusiaan, tidak. Nah, kan kalau kita perhatikan, ini yang satu kesatuan. Jadi Pancasila itu satu kesatuan. 1-5 itu satu kesatuan. Itu perhatikanlah. Sila 1 mengandung sila 2, 3, 4, 5. Nah, sila 2 mengandung sila. Jadi satu kesatuan kan? Masing-masing sila. Nah, kalau kita perhatikan, disinilah anunya. Isinya. Nah, sekarang isinya coba, isinya nggak kelihatan nah, nampaknya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan ada moral negara. Nah, moral negara, coba perhatikan ini. Nah, ada fundamental politik negara. Nah, coba. Ini kalau kita perhatikan tentang sudut dari aspek negara.
Nah, lalu kalau kita hubungkan lagi sini, nah ini kelihatan nah. Lanjutan tadi kan, masih lanjutan tadi. Nah, jadi kita itu kan berdemokrasi sama, demokrasi walaupun demokrasi itu kan bukan milik kita. Demokrasi itu ada di liberal. Kalau komunis tidak kena demokrasi kan. Nah, demokrasi itu pemilu misalnya, pemilu itu ada di liberal. Nah, itu kan one man one vote itu, nah itu liberal. One man one vote. Nah, tapi katanya di sini kan lah dijiwai oleh moral. Jadi jangan sampai misalnya orang politik itu jiwanya kada dasar ini lah. Nah, sebetulnya kalau kita ingin saya sederhanakan lah, seperti di nawacitanya Jokowi lah. Ini saya buka dulu lah, saya tutup sebentar. Ada generasi emas ya Jokowi lah, generasi emas. Dan generasi emas. Mana pendidikan karakter. Nah, coba perhatikanlah, saya bukalah, bentar. Saya share lagi lah. Ini yang muncul di layar kamu, ya, aspek penguatan pendidikan karakter ya lah. Iya Pak. Iya Pak. Betul Pak, betul. Nah, sini kan, coba perhatikan. Nah, jadi Jokowi itu, coba perhatikan ya lah. Jokowi itu kan membuat program waktu kampanye itu ada yang disebut nawacita. Nah, salah satunya kan membentuk karakter. Nah, coba perhatikan ini. Dia ingin menciptakan generasi emas. Jadi ini kamu nih yang diminta tuh kamu menjadi generasi emas. Nah, generasi emas itu seperti apa? Nah, coba perhatikanlah. Mempunyai kualitas karakter. Mempunyai literasi dasar. Mempunyai kompetensi. Jadi, kalau ini tercapai, kadada anggota dewan itu membunguli orang. Nah, ini muncul aja jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin tapi suka menipu, suka korupsi. Nah, jadi pemimpin. Kan jadi pemimpin itu kan panutan. Nah, coba perhatikan ini kan. Nah, orangnya religi. Nah, ini yang Pancasila kan. Nah, di sini ini karakternya, ini karakter Pancasila sini. Nah, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Nah, jadi orangnya sopan, pintar, terampil. Nah, kan? Ini yang satunya intinya orangnya berkarakter sopan, santun, hormat. Tapi yang kedua nih orangnya pintar. Pintar dengan IT-nya, dengan anunya. Nah, yang ketiga ini ya terampil, kreatif. Nah, jadi ini yang dimaksud. Nah, sebetulnya ini gambaran Pancasila.
Nah, ini penjabaran Pancasila. Jadi kembali kita ke anak tadi dah. Pancasila itu kan satu kesatuan. Sila-silanya itu satu kesatuan. Misalnya sila keempat kan demokrasi kan, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu demokrasi. Demokrasi bukan demokrasi tok gitu kan. Tapi demokrasi yang berketuhanan. Nah, maksudnya tuh kita membangun demokrasi tapi demokrasi yang memiliki karakter. Bukan demokrasi liberal. Nah, kan yang ada ini kan kapitalis liberal kan. Kan kapitalis liberal. Siapa yang memilih kalau ada diberi duit? Nah, siapa yang coba perhatikan yang terpilih-pilih itu berduit semuanya tuh. Coba tunjukkan pada saya adakah yang terpilih itu kada berduit? Itu kapitalis, liberal. Adalah nangka ini nah. Adalah orang yang pintar karena pintarnya dipilih. Nah, adalah orang yang karena pintarnya dipilih. Ini nambung aja terpilih. Kadang ngerti soal pemerintahan. Terpilih. Jadi apa? Nah, ini kita jauh dari Pancasila sekarang. Nah, inilah maksud saya lah. Udah cukup aja tak. Paham aja kan membacanya. Nah, ini ada kan tulisannya metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode. Guru lebih penting. Nah, karena itu guru ini harus teladan lah. Oke, kita cukup aja lah. Dah. Saya mau live lah. Ya, assalamualaikum. Wah.